Halo semuanya, perkenalkan saya Tegar Deswida Swimulya dengan nomor NIM 23051100008 dari Prodi Teknik Komputer UNES. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab geometri di bidang vektor. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan langsung ke subbab ketiga, yaitu dot product atau perkalian titik. Perkalian titik memiliki sifat yaitu jika A, B, dan C adalah vektor-vektor pada P3 dan C adalah skalar, maka yang pertama A kali A sama dengan panjang A pangkat 2, yang kedua A kali dalam kurung B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Yang ketiga ada 0 kali A sama dengan 0, lalu keempat A kali B sama dengan B kali A, dan yang terakhir kurung CA kali B sama dengan C dalam kurung A kali B dan sama dengan A kali CB. Dot product memiliki teorema yaitu jika theta adalah sudut antara vektor A dan B, maka A kali B sama dengan panjang A kali panjang B cos theta. Perlu diingat dari materi vektor sebelumnya bahwa jika kedua vektor A dan B saling tegak lurus, yaitu jika alfa sama dengan 90 derajat, maka A kali B sama dengan 0, yaitu cos 90 derajat sama dengan 0. Lalu B, jika kedua vektor A dan B searah, yaitu saat sudutnya alfa sama dengan 0 derajat, maka A kali B sama dengan AB, yaitu cos 0 derajat sama dengan 1. Lalu C, jika kedua vektor A dan B berlawanan arah, yaitu alfa sama dengan 180 derajat, maka A kali B sama dengan negatif AB, yaitu cos 180 sama dengan min 1. Proyeksi representasi vektor PQ dan vektor PR dari dua vektor dengan titik awal yang sama. Jika S adalah kaki tegak lurus garis yang memuat vektor PQ, maka vektor dengan representasi PS disebut proyeksi vektor B ke A dan dilambangkan dengan proj A substrak B seperti yang di atas. Terus yang berikutnya, proyeksi skalar B ke A atau bisa disebut juga komponen B sepanjang A adalah besaran proyeksi vektor yang bertanda, yaitu bilangan panjang B cos theta di mana theta adalah sudut antara A dan B dilambangkan dengan kom A subscript B. Nah, berikutnya persamaannya adalah A kali B sama dengan panjang A kali panjang B cos theta sama dengan panjang A kali dalam kurung panjang B cos theta. Proyeksi skalar B ke A yaitu kom subscript A kali B sama dengan A kali B per panjang A. Terus berikutnya proyeksi vektor B ke A yaitu proyeksi subscript A B sama dengan dalam kurung A kali B per panjang A dikali A per panjang A sama dengan A kali B per A panjang A pangkat 2 kali A. Penggunaan proyeksi. Di dalam fisika digunakan untuk menghitung usaha. Seperti gambar di sini. Usaha yang dilakukan oleh gaya didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya sepanjang D dan jarak yang ditempuh. Proyeksi menggunakan rumus yaitu W sama dengan panjang F kali panjang D cos theta sama dengan F kali D. Berikutnya kita akan mengerjakan latihan soal. Di sini ada soal yaitu kita akan mencari usaha jarak yang kita akan mencari jarak dari usaha yang sudah ditemukan yaitu F sama dengan 8i min 6j plus 9k yang bergerak dari titik 0,10,8 ke titik 6,12,20 pada garis lurus. Nah, untuk mencari jarak yaitu kita akan menggunakan rumus tadi yaitu vektor W kali sama dengan F kali D dengan D yang sudah ditemukan yaitu 6
min 0, lalu 12 min 10, dan 20 min 8. Sehingga D ditemukan adalah 6,2,12. Lalu karena F sudah ditemukan, yaitu ini 8I min 6C plus 9K, jadi F-nya adalah 8,6,9. Kita langsung hitung saja. W sama dengan F1 kali D1 plus F2 kali D2 plus F3 kali D3, yaitu 6 kali 8 plus 2 kali negatif 6 plus 12 kali 9. Hasilnya yaitu 48 min 12 plus 108. Maka jumlah W-nya yaitu adalah 144 N kali M, atau bisa disebut dengan 144 Joule. Materi subbab berikutnya adalah cross product. Definisi dari cross product atau perkalingan silang vektor itu menghasilkan suatu vektor berupa persamaan yang memiliki nilai bilangan dan arah. Jika A sama dengan A1, A2, A3 dan B sama dengan B1, B2, B3, maka hasil perkalian silang A dan B adalah vektor. Ya, seperti ini. A kali B sama dengan A2 B kali B3 min A3 kali B2, A3 kali B1 min A1 B kali B3, A1 kali B2 min A2 kali B1. Yang berikutnya ada sifat perkalian silang atau cross product. Sifat yang pertama adalah tidak berlaku sifat kumulatif, yaitu A kali B tidak sama B kali A. Berlaku sifat kumulatif A kali B sama dengan min B kali A. Kedua vektor A dan B saling tegak lurus, yaitu panjang A kali B sama dengan A kali B. Kedua vektor A dan B searah, yaitu panjang A kali B sama dengan 0. Untuk vektor A dan B berlawanan arah, maka A kali B, panjang A kali B sama dengan 0. Teorema vektor. Vektor A kali B ortogonal terhadap A dan B dengan kaidah tangan kanan. Ya, seperti digambar bahwa ini di mana jari telunjuk adalah vektor A dan jari B adalah jari tengah dan A kali B adalah jari jempol. Untuk teorema vektor yang kedua, jika theta adalah sudut antara A dan B, maka panjang A kali B sama dengan panjang A kali panjang B sin theta. Lalu ada lagi, jika A kali ABC adalah vektor dan C adalah skalar, maka berlaku teorema seperti berikut, yaitu A kali B sama dengan min B kali A, dan kedua, dalam kurung C kali A di kurung tutup kali B sama dengan C kali dalam kurung A kali B sama dengan A kali dalam kurung CB. Yang ketiga, A kali dalam kurung B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Yang keempat, A plus B dalam kurung lalu dikali C sama dengan A kali C plus B kali C. Yang kelima, A kali B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali dalam kurung tutup kali C. Yang keenam, A kali B kali C sama dengan dalam kurung A kali C kali kurung tutup kali B min dalam kurung A kali B kurung tutup kali C. Perlu diingat dari cross vektor yaitu dua vektor tanggal A dan B sejajar jika dan hanya jika A kali B sama dengan 0. Hal tersebut bisa terjadi karena sin theta sama dengan 0, jadi A kali B sama dengan 0. Untuk penerapan dari cross product, produk keras sering digunakan dalam fisika untuk menghitung momen torsi atau gaya yang dihasilkan oleh dua vektor gaya. Digunakan dalam geometri untuk menentukan bidang atau vektor tegak lurus. Latihan soal, kita akan membuktikan bahwa A kali B dalam kurung A kali B kurung tutup dikali dalam kurung C kali D sama dengan
seperti berikut. Langsung saja kita tulis saja soalnya A kali B dikali C kali D sama dengan A dikali, kita menggunakan teorema yang kedua, yaitu maka jadi B dikali C kali D. Kita lalu bisa menggunakan ini dengan teorema 6 akan menjadi seperti ini, yaitu A kali dalam kurung BD kali C min dalam kurung BC kali D. Karena kita bisa lakukan teorema yang seperti ini, maka jadi teorema 6, jadinya kita BD kali AC min BC kali AD. Kita urutkan pada kolom pertama yaitu A depan A dan kolom kedua depan D, maka jadi seperti yang digambar. Yang kelima adalah equation of line. Pada vektor garis, R sama dengan R0 plus TP. R sama dengan vektor yang puncaknya ada pada suatu titik di garis L. R0 adalah vektor awal. P adalah vektor yang sejajar atau paralel dengan garis L. P sama dengan skalar untuk menentukan titik vektor R pada L. Pada vektor garis bisa diubah dalam bentuk. Bila diubah dalam bentuk vektor, kita bisa umpamakan bahwa P sama dengan A, B, C sehingga TV sama dengan TA, TB, TC. Dan R sama dengan XYZ dan R0 adalah X0, Y0, dan Z0. Maka R sama dengan R0 plus TB bisa dibuat menjadi XYZ sama dengan X0 plus TA, Y0 plus T8, Z0 plus TC. Seperti di gambar ini. Sehingga didapat persamaan X sama dengan X0 plus AT, Y sama dengan Y0 plus BT, dan Z sama dengan Z0 plus CT. Dari sini kita juga mendapat persamaan simetrik dari L, yaitu ini. Pada vektor garis, bagaimana jika V tidak diketahui tetapi ada dua buah vektor yang titik puncaknya menyentuh garis L, misal vektor R0 dan R1, maka dapat digunakan persamaan yaitu RT sama dengan 1 min T kali dan kurung 1 min T dikali R0 plus R1 dengan ketentuan 0 lebih ke T lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan dari 1. Nah, untuk pada vektor bidang, maka bisa digunakan persamaan yaitu N kali dalam kurung R min R0 sama dengan 0 dan N kali R sama dengan N kali R0. Pada vektor bidang, kita umpamakan N sama dengan ABC, R sama dengan XYZ, dan R0 sama dengan X0, Y0, Z0. Sehingga didapat ABC kali X min X0, Y min Y0, Z min Z0 sama dengan 0. Atau bisa juga ditulis seperti A dan kurung X min X0 plus B dan kali dan kurung Y min Y0 plus C dan kurung Z min Z0 sama dengan 0. Pada vektor garis, kita bisa lihat dari contoh di samping, kita dapat simpulkan bahwa persamaan linear dari bidang adalah AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Jarak. Untuk mencari jarak, maka kita menggunakan persamaan ini, yaitu D sama dengan panjang komponen B sama dengan panjang N kali B per panjang N sama dengan panjang A dan kurung X1 min X0 plus B dan kurung Y1 min Y0 plus C dan kurung Z1 min Z0 per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Bagaimana cara kita menemukan D apabila hanya diketahui titik P0 dan P1? Maka kita akan untuk mencari D apabila hanya yang diketahui titik P0 dan P1, maka yaitu seperti P0 sama dengan X0
Y0, Z0, dan P1 sama dengan X1, Y1, dan Z1. Maka bisa kita lakukan dengan cara berikut. Perlu diingat bahwa P0 berada pada bidang, dan persamaan bidang yaitu AX0 plus BY0 plus CZ0 plus D sama dengan 0. Sehingga dapat ditulis D sama dengan panjang dari AX1 plus B1 plus CZ1 plus D per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, berikut ada latihan soal. Kita akan mencari jarak dari L1 dan L2 dengan L1 yang kita sudah tahu yaitu D,0,1 dan L2-nya yaitu 1,-1,1 melewati garis titik 1,-1,1 dan 4,1,3. Nah, untuk mencari letak L2 maka kita kurangi titik kedua dengan titik yang dilewati pertamanya, maka menghasilkan P-1,1 min kurangi min 1 dan 3 min 1 sama dengan 3,2,2. Kalau kita bisa gunakan rumus sebelumnya, maka ditemukan L2 kali L1 per panjang L2. Kita langsung turunkan saja dari sini. L2-nya yaitu 3 dikali 2 plus 2 kali 0 dan 2 kali min 1 per akar 3 kuadrat plus 2 kuadrat plus 2 kuadrat. Maka ditemukan 4 per akar 17. Sekian dari saya atas penyampaian materi yang saya berikan. Jika ada kesalahan kata-kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.